Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Di pembacaan kali ini kita akan melanjutkan untuk seseorang yang akan datang dalam waktu dekat untuk Aquarius. Oke, Aquarius. Jadi kita akan lihatkan kedatangan orang ini tujuannya apa ya. Dan sebelum kita mulai, saya juga mau ingatkan kalau ini adalah pembacaan umum, energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate juga untuk semuanya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak resonate, kamu mungkin bisa ambil pelajaran dari sini atau hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, sebelum kita tarik beberapa kartu tarot, saya juga mau tarik kartu energi ya. Ini tarot juga, tapi kita ambil arkana mayornya ya. Energi orang ini, The Tower. The Tower adalah suatu problem atau masalah yang biasanya itu adalah teguran dari alam semesta ya. Jadi kalau The Tower di kartu tarot Rider White ya, yang gambar umum ya, itu gambar tentang tower ya, memang tower yang dimana ada sepasang kekasih yang membangun tower itu, dan juga ada sambaran petir yang menyambar tower sehingga sepasang kekasih itu terjatuh ke bawah ya. Nah, jadi artinya itu di saat ya seseorang atau sepasang kekasih ya membangun satu hubungan jalan cerita, yang dimana juga di jalan cerita itu ada sesuatu hal yang salah sehingga diberikan teguran oleh alam semesta gitu. Dan The Tower nggak harus tentang problem, apalagi tentang cinta. Mungkin bisa saja tentang sesuatu hal yang akan terjadi secara tiba-tiba. Oke. Nah, itu dia. Biasanya kalau kartu arkana mayor ya di tarot kan itu berurutan pakai angka Romawi ya. Biasanya udah Tower, itu lanjutannya The Star. Nah, jadi di saat diberikan teguran itu akan diberikan The Star, penyembuhan. Oke. Jadi intinya setiap problem atau setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan takut di saat kita ditimpa suatu problem atau masalah ya. Ayo kita lanjutkan. Satu kartu untuk ciri-ciri. Saya akan tarik satu kartu untuk ciri-ciri. Ada kartu Queen of One. Queen of One memiliki elemen api ya kalau One. One itu api. Oke. Yang dimana ada kaitannya dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, Aquarius kita lanjutkan. Jadi Aries, Leo, dan Sagittarius. Nah, dan untuk zodiak elemen yang barusan saya sebutkan, yaitu jangan dijadikan sebagai patokan. Kalau kamu merasa cocok dalam pembacaan ya dilanjutkan. Karena bisa saja elemen dan zodiak itu hadir untuk menyampaikan ya apa yang harus disampaikan. Karena tarot itu kan mempunyai elemen bahkan zodiak ya, setiap masing-masing kartunya gitu. Orang ini adalah seseorang yang bisa kita katakan menyukai traveling ya, jalan-jalan gitu. Seseorang yang memiliki semangat yang sangat-sangat tinggi, keinginan yang sangat-sangat tinggi ya, bahkan gairah yang sangat-sangat tinggi. Yang dimana kalau seseorang memiliki karakter Queen of One harus bisa kontrol ya, harus bisa mengontrol. Jadi nggak harus untuk Queen of One aja, di semua elemen, di semua kartu ya. Seperti contohnya Cups ya, kita harus bisa kontrol. Karena di saat kita terlalu berlebihan ya dalam hal-hal perasaan itu bisa menyakitkan kita. Begitu juga dengan Wands ya, di saat kita terlalu berlebihan dalam hal-hal kehendak atau keinginan, apapun lah itu intinya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak bagus ya teman-teman. Dan juga Queen of One ini lebih ke arah feminim daripada maskulin. Mungkin bisa saja maskulin yang bersifat seperti feminim. Queen of One memiliki paras yang bisa kita katakan ganteng, cantik ya. Oke. Intinya menggoda lah, nggak harus ganteng cantik. Semua orang ganteng dan cantik, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk ya. Oke, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, intinya Queen of One itu adalah seseorang yang menggoda, seseorang yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang kalau kita memandang ya seseorang yang berkarakter Queen of One, King of One, Page, Knight, itu kita kayak tertarik aja gitu ya. Oke. Nah, itu dia untuk ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke beberapa kartu untuk melihatkan kedatangan tujuannya si dia. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini kartunya berantakan.
berserakan. Loncat semuanya ya. Ini sebenarnya bisa kita masukkan tapi terlalu banyak. Jadi kalau kita main tarot ya, itu cukup sekali shuffle ya, nggak harus sekali juga ya. Cukup sekali shuffle lah gitu. Itu udah bisa ditarik dari mana aja tanpa harus di shuffle lagi. Kita akan tarik The Magician. Oke, The Magician. Page of Pentacles. Ada Page of Pentacles di sini. Ada Wheel of Fortune. Ada Six of Cups. Ada kartu The Fool, teman-teman. Ada Five of Coin. Ada kartu Ace of Pentacles. Oke, sebentar. Ini sedikit gelap, jadi ya mau dimaafkan ya. Ada kartu The Dead. Kalau saya lihat-lihat, ini adalah seseorang yang mungkin kamu kenal, bahkan berasal dari masa lalu ya. Yang dimana juga di sini ada gambaran tentang The Magician ya. Kedatangannya si dia di sini berhati-hati. Oke, The Magician itu menggambarkan tentang seseorang yang biasanya tidak mau terikat. Seseorang yang tidak mau membangun suatu komitmen di dalam hubungan ya. Dan kebanyakan The Magician itu hanya ingin bermain-main saja. Kayaknya bisa, bukan kayaknya, kayak apa ya? Bisa on off lah gitu. Apa namanya? Ghosting ya. Hati-hati. Tetapi kedatangannya si dia juga ini berniat baik ya. Oke, kenapa? Karena ada Page of Pentacles. Nah, Page of Pentacles di sini menggambarkan tentang si dia yang mungkin ingin meminta maaf kepada kamu ya. Bahkan ingin menunjukkan kepada kamu kalau dia itu ingin merubah tingkah lakunya, sifatnya ya. Berhati-hati juga ya, mungkin bisa saja itu tipu daya ya. Tipu muslihat. Dan ada kartu Six of Cups. Ini juga menggambarkan tentang masa lalu atau bahkan pertemanan, persahabatan ya. Yang mungkin kamu punya sahabat ya, seperti ini Queen of Wands ciri-cirinya yang saya sebutkan tadi. Jadi ada banyak arti di satu kartu tarot. Mungkin bisa saja seseorang yang berasal dari masa lalu, atau salah satu dari persahabatan kamu, pertemanan kamu, ya. Bahkan keluarga. Six of Cups itu menggambarkan tentang keluarga juga bisa. Ada kartu The Fool. Kedatangannya si dia mencoba untuk The Fool, mencoba untuk membuka satu lembaran yang baru dengan kamu. Mencoba untuk memulai, ya, dari awal dengan kamu. Memang di sini dia mempunyai sifat yang bisa kita katakan kang ghosting ya, apalagi ya, kira-kira seperti itulah. Tetapi dia ada di sini ada rasa ingin merubah lah sifat itu, ingin memulai dari awal dengan kamu. Nah, jadi ini semua kembali kepada kamu, tergantung kepada kamu ya, kamu yang menentukan. Karena The Fool itu di saat kita ingin melangkah itu bisa saja berubah-ubah ya. Di saat kita ingin memulai sesuatu hal itu bisa saja ada rintangan yang tidak terduga ya. Mungkin nih memang dia ada niat untuk berubah. Di saat kamu ingin melangkah maju dengan si dianya kembali seperti dulu gitu. Kayak hilang kabar atau on off. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ayo difikirkan kembali ya. Yang dimana juga ada Five of Coin. Mungkin beberapa dari kalian yang menjalani cerita dengan orang ini. Oke, maaf. Sampai di mana? Ya. Mungkin tentang keuangan juga ya. Oke, kayak dia minjem uang atau apapun lah itu intinya. Yang dimana mungkin untuk memanfaatkan kamu. Beberapa ya dari kalian, karena ini pembacaan umum, gak semuanya. Karena kalau saya lihat saat ini dia sedang terpuruk dalam keuangan, dalam hati, perasaan, pikiran. Dan kedatangannya si dia udah jelas, Ace of Pentacles, ingin menawarkan kepada kamu untuk menjalin satu hubungan ya, untuk memperbaiki hubungan ya. Dan ada arti lainnya juga, mungkin untuk meminjam uang atau meminta uang. Ada kartu The Dead di bawahnya. Gak harus uang ya, materi juga bisa. Kartu The Dead menggambarkan tentang hubungan yang mungkin udah berakhir ya, yang dimana dia sulit untuk beradaptasi, dia sulit untuk menyesuaikan diri, sehingga dia sangat-sangat berat ya untuk menjalani kehidupannya. Dan dia kembali kepada kamu gitu, mencoba ya untuk kembali kepada kamu gitu.
Oke. Untuk penutupan saya akan ambil beberapa kartu pesan dari alam bawah sadar untuk orang ini, teman-teman. Jadi ayo kita ambil ya beberapa kartu pesan. Aku ingin menghabiskan setiap waktuku denganmu, ya. Walaupun aku pergi, takkan ada hari yang berlalu tanpa memikirkan kamu. Aku takut berkomitmen. Nah, ini dia. Jadi nggak harus si dia ini memiliki sifat orang yang memiliki sifat suka ghosting orang atau apapun. Mungkin dia memiliki trauma, ya. Atau dia memiliki pasangan saat ini sehingga dia takut untuk berkomitmen dengan kamu. Pasti ada ya dari Aquarius ya ini. Sebentar. Ya, Aquarius. Mungkin pasti ada beberapa dari kalian yang menjalin kisah cinta segitiga ya, sehingga orang ini takut untuk berkomitmen. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga dari pembacaan ini bisa bermanfaat untuk kamu ya Aquarius. Semoga permasalahannya juga cepat terselesaikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan takut jika kita menghadapi satu masalah ya. Hadapi, jangan kita lari gitu. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Ya, kita tetap harus berusaha ya, tetap harus bergerak maju. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan kita tutup dulu. Maafkan saya jika ada kesalahan kata, jika ada kesalahan pengartian, apapun lah itu intinya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah tonton video ini, yang udah subscribe, support saya juga. Berkat kalian, channel saya juga bisa berkembang seperti ini ya. Dan ayo kita tutup dulu. Saya Zigzag. Terima kasih. Dah.